Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ngapain dipanggil? Kalau nanti Ahok menerima tantangan lo ya Andre, ya botak ya, denger. Lo jangan mengadakan rapat tertutup biar rakyat Indonesia ini mengetahui di mana sih sarang mafia itu, mafia yang namanya Pertamina itu. Menurut Pak Mahfud, Ahok menurut saya Ahok perlu dipanggil. Pernyataan-pernyataannya itu jelas, itu memberi apa namanya, bisa memberi peta jalan untuk menemukan siapa-siapa pelakunya. Saya tantang balik, DPR panggil, saya datang, saya pasti datang. Asal sidang terbuka. Sampai hari ini gak ada yang berani panggil gua DPR. Kenapa? Takut ya lu orang, gue bilangnya. Kalau lu berani dan punya nyali sebagai cowok, kenapa langsung panik pas Mbak Rike bilang suruh panggil Ahok? Daripada lu cuma berani galak di belakang orangnya, mending langsung depan muka orangnya dong. Terus kita disuruh percaya gitu sama anggota DPR yang abis make perempuan di hotel, terus bikin sandiwara gerebek-gerebekan saking kepengen jadi gubernur di Sumbar. Seharusnya Anda itu dukung Ahok dong. Biar kemarin tahun 2020 tanggal 15 Februari yang Anda sebutkan itu biar terbongkar. Jangan judulnya perwakilan rakyat, tapi narasi Anda tidak menunjukkan sikap untuk mewakili rakyat. Anda tahu nggak kasus akumulasi ini apa yang terjadi? Rakyat dirugikan secara langsung. Sekarang Anda sedang diperhatikan oleh netizen di seluruh Indonesia. Hati-hati, mereka adalah wakil rakyat, ya. Bukan seperti Anda yang di DPR itu yang menyatakan diri selaku wakil rakyat, ya. Tetapi apakah Anda sudah merasa mewakili rakyat dalam hal ini untuk membongkar kasus Pertamina yang sudah menculik uang dari rakyat? Apakah Anda di DPR sana berniat untuk mengulangkannya itu lagi kepada rakyat? Menurut Pak Mahfud, Ahok menurut saya Ahok perlu dipanggil bukan untuk pertanggungjawaban pidana, ya. Dia menjelaskan saja sehingga nanti jalan apa masalah-masalah pidananya itu bisa terurai. Ini orang kan lalu mengatakan, wah Ahok itu harus dipanggil ikut bertanggung jawab, belum tentu, apalagi dia tidak punya hubungan langsung dengan itu kan. Ya. Oleh sebab itu dia perlu dipanggil. Pernyataan-pernyataannya itu jelas, itu memberi apa namanya, bisa memberi peta jalan untuk menemukan siapa-siapa pelakunya. Jadi Ahok, Kejaksaan Agung sebaiknya memanggil Ahok, ya, bukan apalagi untuk pertanggungjawaban pidana. Dia ya sebagai pemberi keterangan, ada saksi misalnya. Apalagi dia mengatakan saya siap datang, saya bisa memberikan datanya, masa ia tidak direspon? Iya. Ingat ya, sekali lagi, Anda Ade Rusaidi, jangan seperti banci ya, bicara soal usernya Ahok ya, di mana-mana berani hanya 3 hari. Ingat, di sini tidak ada yang mau dibayar-bayar ya. Semua netizen sekarang itu berjiwa NKRI. Sifat kita semua adalah bela bangsa. Kita bukan orang-orang partai. Ingat itu Ade Rusaidi. Jangan pernah membilang netizen ini adalah buzzer. Anda salah. Sekarang Anda sedang diperhatikan oleh netizen di seluruh Indonesia. Hati-hati. Mereka adalah wakil rakyat, ya. Bukan seperti Anda yang di DPR itu yang menyatakan diri selaku wakil rakyat, ya. Tetapi apakah Anda sudah merasa mewakili rakyat dalam hal ini untuk membongkar kasus Pertamina yang sudah menculik uang dari rakyat? Apakah Anda di DPR sana berniat untuk memulangkannya itu lagi kepada rakyat? Kalau Anda memang bersatu dengan rakyat, jangan pernah bilang netizen itu adalah buzzer. Hati-hati, jaga mulut Anda, Ade Rusaidi. Anda hanya politisi Gerindra ya, dari dulu memang ada apa Anda dengan Jokowi, ada apa dengan Ahok, kita nggak tahu. Jadi jangan senggol-senggol lagi Ahok dalam hal ini. Ya, semua netizen juga tidak pernah simpatik dengan Anda. Anda harus ingat itu. Ya, jangan pernah senggol lagi Ahok. Negara ini butuh Ahok sementara ini. Jangan bilang-bilang Ahok pahlawan kesiangan. Yang justru harus berpikir Andalah yang dimaksud dengan pahlawan kesiangan. Ya, seakan-akan sudah membongkar di saat Prabowo memimpin ini sudah terbongkar semuanya. Tidak, itu hanyalah bom waktu.
dan bisul yang sudah amat mateng pecahnya zaman sekarang. Gitu. Sekali lagi ya, netizen sedang mengawasi gerak-gerik Anda. Setiap apa yang Anda ucapkan itu akan dicermati oleh netizen. Dan ingat, siap-siap Anda dirujak oleh netizen. Ya. Sekali Ahok tetap Ahok. Salam dari Danau Toba. Ih bro, kemarin ya soal kasus Pertamina ada yang nyogok tuh ya pakai amplop, set langsung tarik nih ke bawah ya. Terus siapa sih yang di Komisi 6 yang paling power klarifikasi? Itu si botak tuh Andre, orang Gerindra yang terdekatnya Prabowo ya. Nah jadi dia klarifikasi kalau itu sebenarnya ya bukan uang apa-apa, itu uang SPPD ya. Masih percaya kalian sama orang-orang itu? Hah? Jangan lupa buat Pak Andre ya, kalau nantang-nantang Ahok yang katanya Ahok kalau punya bukti, kalau punya data bawa ke sini, bawa ke Komisi 6 maksudnya ya. Ya jangan lupa bawa aparat ya. Kalau nanti Ahok menerima tantangan lo ya Andre ya, botak ya, denger, lo jangan mengadakan rapat tertutup biar rakyat Indonesia ini mengetahui di mana sih sarang mafia itu, mafia yang namanya Pertamina itu. Biarkan Ahok bicara, bawa rekaman itu, jangan dibelur ya, jangan sampai dibelur, agar rakyat tahu di Komisi 6 itu yang paling merongrong itu siapa saja yang ada di sana ya. Kita nggak usah jauh-jauh, dulu waktu Jokowi masih menjabat ada rapat paripurna mau bahas masalah Menhan, cuman Andian Napitupulu tok yang meminta rapat itu rapat terbuka, yang lainnya mingkem. Ujung-ujungnya yang lainnya minta yang namanya rapat itu rapat tertutup. Cuman Andian satu orang yang berteriak, rapat kalau bisa itu jangan sampai tertutup, rapat terbuka soal pembeberan keuangan di Menhan kala itu ya kan. Ujung-ujungnya diam semua kan, kasus itu nggak manjang kan ya kan, waktu Jokowi masih menjabat soal Menhan ya kan. Nah jangan sampai rakyat Indonesia ketika Andre orang Gerindra terdekatnya Prabowo ini menantang yang namanya Ahok, kalau punya data soal di Pertamina ini, dia punya rekaman segala macam ini, besok Ahok datang bersama aparat ya, bersama rakyat ya. Jangan sampai Andre dan kawan-kawan yang lainnya, praksi itu praksi ini, yang koalisi Anda itu meminta rapat itu rapat tertutup ya. Saya ingatkan, Anda harus membuka lebar yang namanya rapat itu, bila perlu bawa Bapak Kapolrinya sebagai aparatur negara ya, sebagai aparatur negara. Bapak Kapolrinya Listio Sigit itu bawa untuk mendampingi Ahok. Apakah Bapak Kapolri kita, aparatur negara ini berpihak pada rakyat atau tidak ya? Saya mau tahu besok kalau seandainya tantangan Andre ya, orang Komisi 6 yang dari yang namanya Gerindra ini menantang Ahok bawa data. Kalau suatu saat Ahok datang bawa bukti semua itu, bawa datanya, lo jangan sampai meminta rapat itu, membahas itu rapat tertutup seperti kata lo ini kode etik dan segala macam. Gak ada. Rakyat mau dengar siapa sih orang-orang yang paling merongrong ya di antara pembelaan para mafia Pertamina. Oke, jadi lo harus tahu, rakyat ini udah nggak bisa dibodohi lagi, woi. Kalian itu bukan mewakili rakyat, mewakili mafia, melindungi mafia. Kalau Anda besok menantang yang namanya Ahok, ya jangan sampai ada rapat tertutup seperti rapat yang namanya Menhan kala itu. Ya, jangan sampai. Indonesia pengen tahu siapa aja yang paling merongrong di sana di antara komisi-komisi 6. Kemarin ada juga yang merongrong masalah skincare dan segala macam, bela-belain orang yang salah, yang benar di penjara, yang salah dibanggain, didoain, disehatin, diusahakan dikeluarkan, nggak diborgol dan senyum-senyum begitu saja. Ya, begitu juga dengan kasus Pertamina besok. Jangan lupa Andre, ya Andre, jangan lupa kasus gas lanjut, jangan madet. Kasus PLN ini hampir ratusan triliun, ya.
Siapa saja. Pemberitaan ini belum keluar. Jangan pura-pura tuli, pura-pura buta kalian. Menteri BUMN juga ya. Ini akan strategi apa? Siapa aja yang akan membuka klarifikasi kalau kasus-kasus PLN ini besok terbongkar? Siapa yang akan disiapkan? Menteri Keuangan juga yang akan klarifikasi atau mensosnya? Ya. Jangan lupa ya Andre ya. Lu kalau nantang yang namanya Ahok besok, lu jangan pura-pura buta, jangan pura-pura tuli. Lo ya, juga rapat itu tersebut ya, mau dari kalangan fraksi apapun, lu jangan minta kalau rapat itu rapat tertutup. Aparat yang harus dibawa itu adalah aparatur negara. Salah satunya adalah Bapak Kapolri kita. Kalau benar-benar membelain kebenaran, oke? Ya, salam waras. Yang sehat, lo nya. Ya, kalau nantang Ahok, ya. Mudah-mudahan Ahok menerima tantangan lo, ya. Besok kalau dia bawa semuanya, buka telinganya, ya, buka matanya, jangan sampai kesumpul pasir. Apalagi orang yang mau ngejar katanya koruptor itu dikejar sampai ke negeri padang pasir yang terjauh. Lu jangan sampai kelilipan pasir, ya. Muka lo, mata lo, telinga lo, jangan sampai disumpul-sumpul. Contoh aja lo, ada yang namanya nerima amplop aja, lo yang paling geger bermain. Ada apa ini? Indonesia harus tahu siapa kalian itu sebenarnya. Bandit itu bersarang di mana? Banditnya, mafianya Pertamina nih sama siapa? Ya, rapat harus terbuka, jangan tertutup. Bawa tuh rekaman, bawa tuh aparat. Salah satunya aparat minta itu ke Bapak Kapolrinya untuk mendampingi. Jangan belain yang namanya mafia. Salam waras lo. Lagi rame kan videonya si Andre yang disikat sama Mbak Rike untuk langsung panggil Ahok ke sana. Lah ya dianya malah langsung ciut. Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Jarang loh ada yang berani pasang badan terang-terangan ngelawan mafia migas dengan ngebongkar skandal korupsinya. Bener nggak? Itu taruhannya nyawa loh. Masih ingat nggak dulu ada wartawan senior yang berani ngebongkar praktek perjudian di Medan? Endingnya apa? Wartawannya dan rumahnya dibakar. Terus dulu banget ada Hakim Agung Safiuddin Kartasasmita yang berani nyenggol Tommy Soeharto. Endingnya ditembak 4 orang nggak dikenal dan meninggal. Terus masih banyak lagi kasus-kasus modelan kayak gitu. Tapi orang yang berani bongkar malah pindah alam. Kenapa pasukan buzzer Jokowi, Hotman Paris, dan sekarang ada si Andre Rosiade malah gencar banget nyerang Ahok? Bukannya harusan itu mereka pada bilang makasih ke Ahok karena mau jadi tameng untuk ngebongkar kasus korupsinya Pertamina? Mereka semua itu pengen korupsi di Indonesia tumbuh subur atau pengen berantas korupsi? Ahok baru mau bongkar sekarang itu karena timingnya pas. Kalau dibongkarnya waktu dulu, Jokowi pasti lengser. Mungkin juga Prabowo Gibran nggak bakalan ikut kontes Pilpres 2024 kemarin. Coba lu bayangin gini. Kalau dulu dibongkarnya dalam kondisi situasi COVID-19, rakyat lagi kesusahan, ekonomi hancur-hancuran, plus emosi rakyat dan sensinya udah tingkat dewa, mendadak keluar kasus korupsi ginian. Diamuk massa yang ada, demo besar-besaran dan Jokowinya lengser. Kalau Jokowinya lengser, kagak bakalan ada cerita cawe-cawe naikin Prabowo dan anaknya di Pilpres 2024 kemarin. Paham gak itu? Terus untuk Andre Rosiade, kalau lu berani dan punya nyali sebagai cowok, kenapa langsung panik pas Mbak Rike bilang suruh panggil Ahok? Daripada lu cuma berani galak di belakang orangnya, mending langsung depan muka orangnya dong. Masa awalnya ngegas sok galak, pas Ahok mau dipanggil beneran, malah langsung panik? Apa lo gak suka? Bodoh amat. Lancip kali mulut Ade Rosiade ini. Tidak menunjukkan kelas anggota DPR RI perwakilan rakyat. Tapi sebelumnya saya mohon izin stick dulu ya. Horas, Pak Ade Rosiade, saya sebagai Ketua Umum Organisasi Masyarakat Gabungan Masyarakat Pemerhati Demokrasi Pancasila atau yang disingkat GMPDP, saya sedikit mempertanyakan. Tapi sebelumnya terima kasih Anda telah mengakui bahwa pada tanggal 15 Februari tahun 2020 Anda pernah
pernah memarahi Ahok dan meminta kepada Jokowi untuk supaya Ahok dipecat menjadi komisaris utama, ya, meminta kepada Presiden Jokowi supaya Ahok dipecat menjadi komisaris utama karena membuat keributan di Pertamina. Dengan catatan Anda mengatakan alasan karena Ahok pernah mendatangi di kilang sama Pak Jokowi. Sangat saya sesalkan itu, Pak. Anda berpikirnya jangan diputarbalikkan gitu loh. Ya. Urusan apa Anda memarahi Ahok? Anda waktu memarahi Ahok, Anda kan menjadi Wakil Ketua DPR RI Komisi 6. Ya. Karena Anda memarahi Ahok, karena dia memarahin anggota-anggota di Pertamina atau direksi Pertamina, berarti ada sesuatu yang salah. Kok jadi Ahoknya yang Anda marah dan Anda bungkam? Seharusnya Anda itu dukung Ahok dong. Biar kemarin tahun 2020 tanggal 15 Februari yang Anda sebutkan itu, biar terbongkar kasus kenakalan di Pertamina. Coba nggak Anda bungkam itu Ahok, kan nggak terjadi seperti ini. Masyarakat dirugikan, pengoplosan minyak di Petraniaga, ya, minyak Pertalite menjadi Pertamax. Coba dulu muncung Anda itu nggak tanggal 15 Februari tahun 2020, coba muncung Anda itu, coba dulu jangan ribut, jangan membungkam Ahok. Kan nggak akan terjadi nih permasalahan oplosan ini. Ini karena muncung Anda, ya, karena muncung Anda itu terlalu sedikit berisik gitu loh. Seakan-akan Anda nggak mewakilin suara rakyat, ya. Dan saya sesalkan juga kepada Bung Andi Rosyadi. Seenaknya Anda bilang saya kembali nih Aji, menuduh orang mengkritik Anda itu buzzer buat Ahok. Dari mana Anda tahu buzzer? Hah? Jangan asal ngomong lah, ya. Bahkan Anda tadi di rapat Komisi 6 Anda berkatakan saya punya hak dong untuk menjawab, dan menuduh anggota DPR Pak Darmadi, teman-temannya buzzer Ahok. Tuh Anda lagi-lagi menuduh, nggak menunjukkan kelas Anda itu sebagai wakil rakyat. Dan saya minta itu Bapak Darmadi dari Komisi 6 itu, apakah itu Pak Darmadi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Saya nggak tahu Darmadi mana itu, tapi saya minta kepada Pak Darmadi itu, tolong diklarifikasi itu ngomongnya Adi Rosyadi tentang tuduhan kepada Anda berteman dengan buzzer-buzzer Ahok yang menyerang Instagramnya. Itu tuduhan-tuduhan sudah tidak bermoral itu. Dan minta itu klarifikasi pertanggungjawaban kepada Adi Rosyadi. Dan kamu seenaknya ngomong, lantamnya mulutmu Adi Rosyadi mengatakan saya punya hak dong, ya, untuk memberikan hak jawab tentang atas serangan buzzer-buzzer Ahok di Instagram saya. Waktu Ria Pitaloka mengatakan di saat Anda juga menyerang Ahok, Ria Pitaloka mengatakan juga panggil Ahok, dengarkan penanganan Ahok. Anda bilang tidak perlu, Anda mengatakan tidak usah. Ahok punya hak juga dong, karena Anda serang, Anda sudutkan. Ahok punya hak juga sama seperti Anda, hak untuk menjawab atas tuduhan Anda. Kenapa Anda keberatan? Kenapa Anda ketakutan? Bingung, kami rakyat Indonesia ini bingung.
Anda ini sebenarnya Ade Rosiadi, ya, perwakilan rakyat atau perwakilan tanda kutip, ya, jangan-jangan Anda perwakilan mafia ini, jangan-jangan Anda perwakilan yang pelaku-pelaku pengoplosan itu, ya, jelas dong, harus jelas Anda itu, integritas Anda sebagai perwakilan rakyat, anggota DPR RI harus jelas dong warna Anda itu. Jangan judulnya perwakilan rakyat, tapi narasi Anda tidak menunjukkan sikap untuk mewakili rakyat. Anda tahu nggak kasus oplosan ini apa yang terjadi? Rakyat dirugikan secara langsung, ya. Jangan seperti itu. Di saat Anda diserang, Anda meminta hak Anda. Di saat Anda menyerang Ahok, Anda tidak memberikan hak Ahok dan melarang untuk menghadirkan Ahok. Maksudnya apa? Emang negara ini kau yang punya? Emang Republik Indonesia ini cuma kau yang punya? Dan saya minta kepada Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, dan kepada Ketua Komisi 6 untuk menghadirkan Ahok, memanggilkan Ahok, supaya jelas kasus ini. Kami masyarakat minta panggil Ahok, dan kepada Kejaksaan Agung panggil Ahok supaya jelas ini kasus ini. Jangan tahunya kalian itu menyuruhkan orang aja seperti Ade Rosiadi, mulut ember, ya. Sangat kecewa kami masyarakat itu melihat anggota DPR seperti Ade Rosiadi seperti itu integritasnya, SDM-nya. Jadi saya minta kepada Bung Ade Rosiadi, waraslah, waras ya. Jadilah betul-betul mewakili rakyat, mewakili suara rakyat, bukan mewakili orang-orang yang membuat kejahatan, atau bukan mewakili orang-orang yang mensengsarakan rakyat. Horas,